Jadi mereka mengatakan kali ini pengikut ulama salaf. Ketika kita cek yang diikuti Ibnu Taimiyah, padahal beliau 600-an Hijriah. Ketika kita diajak ayo ikuti ulama salaf, ketika kita turuti, oh yang diikuti Muhammad bin Abdul Wahab baru tahun 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Salafi ini mengajak kembali kepada Imam Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah, bukan mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah fitnah ya. Karena pemahaman yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah pemahaman yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan akidah beliau, akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, serta pemahaman para salafus soleh. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, benarkah demikian yang dikatakan oleh ustadz tersebut? Jadi di video kali ini saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. Jadi mereka mengatakan kali ini pengikut ulama salaf. Ketika kita cek yang diikuti Ibnu Taimiyah, padahal beliau 600-an Hijriah. Ketika kita diajak ayo ikuti ulama salaf, ketika kita turuti, oh yang diikuti Muhammad bin Abdul Wahab baru tahun 1900-an Masehi. Ketika kita ikuti, ayo kita ikut ulama salaf, oh yang dimaksud sama dia Syekh Utsaimin baru meninggal 2001 kemarin. Jadi mereka ini berbohong, katanya ikut ulama salaf. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang orang ini yang mengatakan bahwa Ustadz Salafi ini mengajak kembali kepada ulama salaf, kemudian kenapa yang diikuti harus Ibnu Taimiyah dan Syekh bin Baz ataupun Syekh Utsaimin. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi Imam Ibnu Taimiyah itu berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan akidah beliau itu mengambil dari akidah para salafus soleh, dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu jelas. Maka yang dimaksud ulama itu adalah ulama yang mengenal Allah dan syariatnya. Mereka itulah yang mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian sesuai dengan pemahaman para sahabat. Lalu apa salahnya kita mengikuti Imam Ibnu Taimiyah? Karena Imam Ibnu Taimiyah adalah berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, saya akan buktikan, yaitu tentang Imam Ibnu Taimiyah adalah ulama yang lurus, yang berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi video kali ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah. Mari kita simak videonya. Dari Al-Quranul Karim wa min ahadithi Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima min al-ahadith al-ma'rufah, dan juga akidah diambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan selain dari mereka berdua dari hadis-hadis yang dikenal, wa ma thabata an salafil ummah, dan apa yang diambil dari para salaf terdahulu. Inilah ya penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya tatkala beliau menulis akidah berlandasar kepada dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan apa yang disepakati oleh para salafus saleh. Dan inilah yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah yang lainnya. Kalau kita baca akidah Ahlussunnah, buku akidah Ahlussunnah ditulis oleh para ulama salaf, dan juga ditulis oleh misalnya Imam Ahmad, ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, maka kita dapati akidahnya mudah dan juga dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga perkataan para salaf. Ya, maka mudah untuk dipahami, dasarnya jelas, dan di situ ada pengagungan terhadap para salafus saleh. Dan berbeda dengan akidah yang ditulis ahlul bidah, ya, maka kita akan dapati banyak pendapat ra'yu, ya, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan akal, ya, berdasarkan filsafat, ya, sehingga akhirnya mereka tercerai-berai dan mereka berselisih dalam banyak perselisihan. Contoh sederhana, kalau antum membandingkan antara akidah Jahmiyah dengan akidah Mu'tazilah dengan akidah Asy'ariyah, maka antum akan mendapati perbedaan yang banyak. Padahal semuanya
Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah sama-sama mengembalikan akidah mereka kepada akal. Bahwasanya akal lebih didahulukan daripada dalil. Ini kesepakatan mereka. Mereka tuliskan dalam buku-buku mereka. Dituliskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarah Usul Khamsah, seorang tokoh Mu'tazilah, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Dituliskan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah, dalam bukunya bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Mereka semua sepakat bahwasanya yang menjadi patokan akidah adalah akal. Tetapi tatkala mereka sepakat pada sumber yang sama akal, ternyata produknya berbeda-beda karena akal berbeda-beda. Kalau kita katakan sumber akidah adalah akal, maka akal siapa yang mau dijadikan patokan? Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya sungguh indah perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Sungguh amboi, sungguh indah, sungguh menakjubkan, ya, dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah, ya. Apakah setiap ada orang datang berdebat dengan kita, akalnya lebih hebat, akhirnya kita rubah akidah kita? Kalau akidah didasarkan kepada akal, maka akidah bisa berubah-ubah. Setiap ada orang lebih pintar, kita bisa merubah akidah kita. Ya. Kemudian contoh sederhana bahwasanya mereka terjadi perdebatan luar biasa. Kalau antum baca buku-buku Asy'ariyah tentang awalul wajib alal mukallaf, apa yang pertama kali wajib bagi seorang yang mukallaf, yang dibebani, seorang muslim, apa yang pertama kali wajib baginya? Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah, tinggal mengatakan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang pertama kali wajib baginya untuk dia lakukan sebagai seorang mukallaf. Mereka debat sampai ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan seperti yang wajib adalah nazar, ada yang mengatakan juz'un minan nazar, ya, macam-macam sampai 7 pendapat. Mereka khilaf. Ada yang pertama mengatakan syak, harus ragu terlebih dahulu kalau mau masuk Islam. Sampai 7 pendapat, itu baru satu perkara karena akal mereka berbeda-beda, padahal mereka dalam satu kelompok namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah sendiri terbagi menjadi 2. Ada Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dan murid-muridnya, dan juga di antaranya Al-Baqillani. Mereka juga khilaf yang kuat dengan Asy'ariyah mutaakhirin seperti Razi dan lain-lainnya, Al-Juwaini dan yang lainnya. Berbeda dengan akidah salaf, maka akidah satu dari kurun demi kurun karena sumbernya sama, Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para salaf. Oleh karenanya di antara keistimewaan akidah salaf, ya, bahwasanya dengan kita bersandar kepada akidah salaf, seharusnya kaum muslimin akan bersatu. Para duat akan bersatu. Kita tidak bicara masalah fikih khilaf panjang lebar. Ya. Sejak zaman sahabat sudah terjadi khilaf masalah fikih. Masalah akidah tidak. Ya, masalah akidah tidak. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya, "Kenapa tulisan Anda semua fokus tentang masalah akidah?" Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun masalah fikih, kalau khilaf tidak ada masalah selama tidak menyelisih ijma', tidak boleh seorang disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selama tidak menyelisih ijma', maka tidak boleh seorang disesatkan. Tetapi kalau akidah maka mengantarkan kepada kesesatan. Penyimpangan dalam masalah akidah mengantarkan kepada kesesatan. Oleh karenanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kebanyakan buku-bukunya tentang akidah. Dan semua ahlul bidah di zamannya dia bantah. Dan dia sudah berazam akan hal tersebut. Dia bantah Nasara dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. 6 jilid, ya. Bantah Nasara berapa jilid? 6 jilid. Dia bantah Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid, tebal begini, ya. Kita baca judulnya saja capek, apalagi baca fahrosnya, catatan apa? Apa namanya? Fahros, ya. Daftar isi sudah capek, apalagi baca isinya. Ada lagi beliau tulis Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak, ya, orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil. Beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Kata orang kalau baca buku itu isinya filsafat, bantah filsafat dan macam-macam, cepat tua, ya. Karena beratnya buku tersebut, ya. Kemudian seluruh buku-buku beliau, Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, dan buku-buku yang lain, ya, seperti Bayan Talbis Jahmiyah. Beliau bantah Razi, ya, dalam kitabnya Aslul Taqdis, sekarang dicetak 8 jilid, Bayan Talbis Jahmiyah, ya. Ini tentang syubhat-syubhat masalah asma sifat. 8 jilid, subhanallah. Belum buku-buku yang lain, ya. Meskipun beliau dikatakan tidak begitu perhatian terhadap fikih, tapi ternyata pendapat beliau tentang fikih sangat banyak. Sampai Majmu' Fatawa 36 jilid, kebanyakan tentang fikih. Ya, itu padahal kata beliau saya tidak terlalu
perhatian sama fikih, tapi ternyata perkataan beliau tentang fikih juga sangat banyak. Intinya, di antara keistimewaan akidah salaf, bahwasanya akidah tersebut sumbernya sama, ya Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf, para sahabat. Ya. Adapun ra'yu, pendapat, akal, maka ini ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, maka akal siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Seandainya akal semua orang cuma satu, mungkin boleh dijadikan sumber akidah. Itu pun tidak boleh. Apalagi kalau akal ternyata al-uqul mutafawitah, akal itu bertingkat-tingkat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari Ustaz Dr. Firda Andirza MA Hafizahullah. Jadi sudah jelas kan teman-teman ya, bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu berakidah salafus soleh karena berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mereka itu mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, itu padahal mereka mengajak kepada Ibnu Taimiyah. Semestinya teman-teman ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda tadi, Imam Ibnu Taimiyah itu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Jadi akidahnya lurus, bukan seperti kelompok lain. Itu berbeda-beda tentang masalah akidah. Ya, jadi sudah jelas Imam Ibnu Taimiyah adalah ulama pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ini adalah seorang imam banyak dikagumi oleh para imam mazhab di zaman beliau. Masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sungguh beliau rahimahullah telah hidup di satu masa yang terdapat banyak bid'ah dan kesesatan. Banyak isme-isme yang batil berkuasa. Semakin bertambah pula syubhat, racun pemikiran dan kelemahan, ta'assub fanatik dan taklid buta mengikuti seseorang tanpa dalil. Semakin tersebar pada saat itu pula kaum muslimin diperangi oleh pasukan Tartar dan pasukan salib dari orang-orang Eropa. Kita akan melihat potret masa beliau dengan jelas dan bermain melalui buku-buku beliau yang ada di hadapan kita. Karena beliau sangat perhatian dengan urusan kaum muslimin. Beliau juga membantu serta menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan pena, lisan, dan tangan. Barang siapa yang memperhatikan tulisan-tulisan beliau, maka akan melihat gambaran bentuk ini pada masa beliau. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, semakin banyak bid'ah dan syirik, lebih-lebih kesyirikan yang terdapat di sekitar masyahid dan kuburan yang diziarahi dan palsu. Juga i'tiqad keyakinan yang batil terhadap orang yang hidup dan yang mati. Mereka diyakini dapat memberi manfaat dan dapat memberi kerepotan. Maka mereka diseru, didoai sebagai sesembahan selain Allah. Kemudian tersebarnya filsafat, yaitu penyimpangan dan keserakahan. Tasawuf dan thariqah-thariqah sufiyah yang sesat menguasai orang-orang awam tersebar pula di sana-sini. Dan pemikiran batiniyah. Kemudian Rafidhah semakin berperan dalam urusan kaum muslimin. Mereka menyebarkan bid'ah dan kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka mengendorkan semangat umat untuk berjihad. Bahkan mereka membantu pasukan Tartar yang merupakan musuh kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya kita melihat semakin kuatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebab beliau. Beliau memotivasi dan memberikan semangat kepada Ahlus Sunnah. Hal ini memiliki pengaruh yang baik bagi kaum muslimin hingga saat ini dalam menghadapi bid'ah dan kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Syekhul Islam pada zamannya tegar dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan. Dengan sikap yang telah diakui, beliau memerintahkan, melarang, menasihati, menjelaskan agar Allah memperbaiki banyak keadaan kaum muslimin. Dengan tangan beliau, Allah telah menolong sunnah dan ahlu sunnah melalui beliau. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi sudah jelas ya, karena Imam Ibnu Taimiyah adalah imam ahlu sunnah. Kemudian, akidahnya lurus sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.